Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen waifu sapi nih. Ya, yang jelas ini bukan waifu gue lah. Kalau lu mau ambil dah nih ya. Gua nggak suka nih sama cegil-cegil macam begini ya, karena ya gimana yang mau gue bahas kali ini ya salah satu cegil dari anime musim ini, yaitu ya si Dewi Gila alias Dewi Fisis dari anime Azure Waku. Jadi ya kalau lu ada yang mau ngambil sebagai waifu lu ya silahkan ambil lah ya. Tapi gue nggak, gue skip nih. Dan ya ini sesuai permintaan lu pada kan, yang minta gue untuk membahas Azure Waku lagi. Dan ya lu juga pada minta gue untuk membahas ya Dewi Fisis. Dan saya sebagai babu ya nurut aja lah sama majikan-majikan sekalian. Dan ya gue buatin lah nih video pembahasan Dewi Fisis sesuai permintaan kalian. Tapi buat pembahasan teman sekelas Touka ya ntar dulu ya, kita ngebahas si Dewi Gila ini dulu di next video aja lah cuk. Soal teman sekelas Touka ya tulis aja lah di kolom komen ya kalau emang lu pada mau gua membahas teman-teman sekelas Touka, karena ya harusnya sih spoilernya udah mulai bertebaran ya soal teman-teman sekelas Touka nanti itu bakal kayak gimana gitu loh. Dan sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi, Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, The Zero Expert, dan High School DxD, Phantom Ballet, yang kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kecok secara gratis nih ya. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Tapi perlu gue kasih tahu, pembahasan gue kali ini itu sesuai dengan chapter terakhir dari novel yang gue baca, bukan sesuai dengan manga ataupun animenya. Karena di pembahasan SKSD Touka kemarin masih ada aja tuh yang nyamain soal Touka yang ada di anime dengan Touka yang ada di akhir novelnya yang gue baca gitu kan. Yang ya nanti mungkin bakal sedikit gue bahas lah di akhir video ya. Dewi Gila alias Dewi Fisis. Banyak yang bertanya dia itu beneran Dewi atau bukan gitu kan. Karena ya masa Dewi itu terlibat langsung sih sama urusan dunia. Udah gitu gak maha tahu juga. Ya intinya Dewi Fisis ini gak kayak dewa-dewi lain gitu di kebanyakan anime isekai. Karena ya dia terjun langsung ke dunia. Tapi kalau kita melihat sejarah Dewi Fisis sendiri ya kan yang ada di Azure Waku, ya dia emang beneran Dewi koco. Cuma ya emang gitu loh, sejak awal kemunculannya di seri Azure Waku, Dewi Fisis udah turun tuh ke dunia yang gue sebut aja sebagai isekai ya. Karena jujur nama dunianya sendiri itu belum disebutin apa gitu loh. Jadi ya biar gampang, dunia yang ditinggali Dewi Fisis, terus juga si siapa Touka dan yang lainnya itu ya gue panggil sebagai isekai aja ya biar gampang nih. Nah, Dewi Fisis itu kan turun ke isekai itu, tapi kapan dan gimana caranya dia turun ke isekai itu nggak dikasih tahu, cuma disebutin kalau Dewi Fisis bukan orang yang berasal dari isekai. Dan dia juga udah menghapus segala informasi tentang dirinya sendiri dan dewa-dewi lain. Jadi dari sini bisa kita simpulin kalau Dewi Fisis bukan satu-satunya dewa atau dewi yang ada di seri Azure Waku. Dan Dewi Fisis itu bukan berasal dari isekai, tapi dari luar isekai. Yang mungkin kedepannya cerita dari Azure Waku ini bakal kerana dewa-dewi. Karena ya sejak Touka fokus memburu Dewi Fisis, pelan-pelan itu mulai kebuka tuh informasi Dewi Fisis. Tapi ya buat sekarang, ya baru sebatas yang bakal gue sampein kali ini aja gitu loh, yang udah dikasih tahu. Nah, tadi kan gue bilang tuh Dewi Fisis itu berasal dari luar isekai. Dan dia turun ke isekai dengan tujuan yang jelas, yaitu menguasai isekai. Karena kalau cuma menguasai satu kerajaan mah ya dia bisa ngelakuin itu tanpa perlu turun ke isekai. Tapi alasan Dewi Fisis pengen menguasai isekai itu ya belum dikasih tahu apa alasan utamanya gitu. Cuma ya gue curiga kalau Dewi Fisis ini mirip kayak Ehit di Arifureta atau kayak Hitogami dari Mushoku Tensei. Karena kalau mau jujur ya kan, mereka bertiga itu mirip. Turun ke dunia buat memperluas pengaruh mereka sebagai dewa. Nah, Dewi Fisis pertama kali turun ke isekai itu emang langsung turun ke kerajaan Alion. Jadi dia nggak ada perjalanan mencari suatu kerajaan, itu nggak ada. Dia langsung turun di kerajaan Alion. Tapi nggak kayak di awal seri nih ya kan. Karena pas di awal-awal Dewi Fisis itu kan udah punya banyak pengikut tuh. Dan punya banyak pengaruh gitu loh. Pengaruhnya udah luas banget lah. Nah, pas awal-awal Dewi Fisis itu nggak punya pengikut sama sekali, nggak punya pengaruh sama sekali. Dan pas awal turun ke isekai itu, hal pertama yang dilakuin Dewi Fisis adalah menciptakan sektenya sendiri dan memperluas pengaruhnya. Sampai akhirnya ya kerajaan Alion benar-benar jatuh ke tangan Dewi Fisis. Dan pengaruh Dewi Fisis ya sampai nyebar ke berbagai kerajaan. Karena ya banyak kerajaan yang udah dikendalikan oleh Dewi Fisis.
Terus Dewi Fisis itu juga memburu semua orang yang punya potensi untuk membunuh dirinya, yaitu ya demi-human. Bahkan ya dia sampai menciptakan pasukan unit khusus tuh untuk memburu mereka. Makanya ya rasnya Eva itu dibantai habis lah sama Dewi Fisis. Yang sekarang ya cuma nyisain si Eva doang tuh yang berhasil kabur. Tapi ya yang paling utama diburu oleh Dewi Fisis adalah ras terlarang yang menggunakan sihir kutukan. Contohnya ya kayak orang-orang dari negara jauh yang sebenarnya ya mereka itu bukan ras terlarang dan bukan pengguna sihir kutukan gitu loh. Itu semua cuma karena Dewi Fisis saja yang nanamin pikiran kayak gitu ke orang-orang di isekai, yang membuat ya kan ras khusus gitu loh kayak Mami Munin ini ya kan, dan yang lainnya itu malah jadi ras terlarang gitu loh, dan akhirnya ya diburu sama orang-orang karena embel-embel ras terlarang dan sihir kutukan dari Dewi Fisis. Yang intinya ya karena pengaruh Dewi Fisis aja lah, yang ya orang-orang kan udah pada percaya kalau Dewi Fisis adalah dewa gitu. Makanya ya apa yang dibilang Dewi Fisis ya mereka percaya aja gitu loh, buat orang yang percaya ya. Contoh kasusnya ya kayak pas Dewi Fisis bilang Touka nggak guna, ya udah orang-orang pada percaya kalau Touka beneran nggak guna. Tapi balik lagi ya kan, Dewi Fisis itu belum bisa tuh membunuh semua ras terlarang dan pengguna sihir kutukan, karena ya mereka berhasil kabur nih dan membuat negara sendiri yang lokasinya sangat rahasia dan ya jauh gitu loh. Bahkan Dewi Fisis saja nggak tahu nih lokasi mereka ada di mana gitu. Makanya ya Dewi Fisis mengutus pasukan unit khusus gitu loh yang ditemani sama Nyaki buat mencari negara jauh, dan itu yang jadi awal blundernya Dewi Fisis. Karena pasukan unit khusus yang dikirim Dewi Fisis itu malah ketemu sama Touka dan malah ya akhirnya ya dibantai sama Touka, pasukan unit khususnya Dewi Fisis, dan Nyaki itu malah membantu Touka menemukan negara yang jadi tempat tinggal ras terlarang dan ya dapat petunjuk cara untuk membunuh Dewi Fisis. Nah, kegilaan Dewi Fisis itu nggak sampai situ aja, karena Dewi Fisis itu kan tertarik tuh sama kecantikannya Seras. Dia nggak peduli sama powernya Seras, yang dia pedulin cuma kecantikannya Seras dan pengen menjadikan Seras sebagai alat politik. Tapi kerajaan Nea itu malah menolak untuk memberikan Seras, yang jadinya Dewi Fisis itu membuat kerajaan Nea dan kerajaan Bakwas itu berperang cuma gara-gara keinginan Dewi Fisis nggak diturutin. Yang ya emang udah cegil aja gitu loh ini Dewi, tantrumnya sampai bikin 2 kerajaan perang anjir. Dan pas ya dia dengar Seras mati ya, Dewi Fisis itu malah nggak peduli sama sekali. Terus memanggil Touka dan yang lainnya ke isekai itu juga salah satu dari ya rencana gilanya Dewi Fisis untuk menguasai isekai, karena dia mencari pion yang bisa dia pakai sesuka hati, yang kalau udah nggak guna ya bisa dia buang sesukanya gitu loh. Dan salah satu bagian dari rencana gilanya si Dewi Fisis ya kan, yang mensummon Touka dan teman-teman sekelasnya itu ke isekai untuk mengalahkan Raja Iblis, yang tujuannya bukan untuk mendamaikan dunia, tapi Dewi Fisis pengen mengambil kekuatan yang dimiliki oleh sang Raja Iblis, yang mana ya berarti itu membuat sang Dewi Fisis jadi lebih OP lagi gitu loh. Yang jelas di sini udah kelihatan banget nih kalau Dewi Fisis itu sangat tergila-gila dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang ya gue nggak tahu gitu ya. Mungkin ya nanti kayak yang gue bilang tadi gitu, ranahnya bakal ke Dewa Dewi. Mungkin aja Dewi Fisis butuh kekuatan untuk itu, tapi yang jelas saking gilanya Dewi Fisis ya ini yang dia lakukan gitu loh. Dan secara garis besar Dewi Fisis itu manipulatif gitu, bukan cuma ke orang-orang yang percaya oleh Dewi Fisis ya. Orang-orang yang nggak percaya dengan Dewi Fisis, bahkan sampai mengkhianati Dewi Fisis saja, itu ya apa ya masih bisa dikendalikan gitu loh pergerakan mereka oleh Dewi Fisis. Contoh kasusnya kayak Ayaka, yang orang yang pengen nolong si Touka tuh di episode 1 gitu loh. Dan ya dia nggak percaya sama Dewi Fisis, tapi pergerakan Ayaka itu benar-benar dikendaliin oleh Dewi Fisis. Cuma ya sebatas itu aja yang bisa dilakuin oleh Dewi Fisis, karena kalau mau ngomongin otak ya dia pinter, tapi nggak sepinter Touka atau Hijiri. Bisa dilihat dari tindakan Hijiri dan Touka, yang dimana Dewi Fisis itu sama sekali nggak bisa menebak pergerakan mereka berdua. Ya mungkin karena Dewi Fisis terlalu pede juga sih ya sama rencana dan kekuatannya itu. Karena ya biasanya orang macam Dewi Fisis begini nggak menyiapkan rencana cadangan kalau ada suatu kejadian yang tidak terduga. Karena teman sekelasnya Touka ya kan dianggap sama Dewi Fisis dalam tanda kutip ya sebagai orang goblok yang gampang dimanipulasi. Dan sekarang semua rencana si Dewi gila malah kacau. Bahkan sampai ke tingkat utusan Dewi Fisis sendiri, si Nyantan, itu malah
malah ikut berkhianat dan kerajaan lain menyatakan perang ke kerajaan Alion. Itu udah kacau banget lah rencananya Devisis. Ditambah kematian Sivit, sang manusia terkuat di Isekai yang bener-bener ada di dalam genggamannya Devisis ya. Jadi ya bisa dikendalin sesuka hati lah sama Devisis. Ya kematiannya itu benar-benar mengacaukan rencana Devisis sampai ya beberapa agenda harus dia undur gitu loh. Karena ya Devisis tidak menyiapkan rencana cadangan. Nah, Devisis itu juga bukan orang yang percaya dengan kerja keras. Dia lebih percaya dengan yang namanya bakat. Dan itu umum. Gue juga kayak gitu kok. Karena ya gak mungkin kan ikan disuruh manjat pohon gitu loh. Monyet disuruh berenang di laut. Itu kan gak mungkin gitu loh. Itu udah beda. Dan ya setiap orang punya bakatnya masing-masing lah. Cuma kan gimana cara kita menempatkan ya mereka di bidang mereka seharusnya. Dan untuk kasusnya Devisis ini parah banget cuy. Karena ya dia nggak ngasih kesempatan buat orang lain untuk belajar hal lainnya untuk mencari bakat dia sesungguhnya gitu loh. Pokoknya ya orang itu harus bisa melakukan apa yang menurut Devisis itu bagus gitu loh. Yang menurut Devisis ya kayak wah ini sesuatu pencapaian, achievement gitu loh. Yang kalau nggak bisa ya berarti orang itu nggak guna. Yang kayak gue bilang tadi ya, ibarat ikan ya kan. Kalau nggak bisa manjat pohon ya maka nggak guna di mata Devisis gitu. Dan ya coba lihat dulu Devisis menganggap Touka nggak guna. Tapi sekarang dia malah tertarik sama kekuatan Touka setelah melihat aksi Touka di medan perang. Walaupun Devisis nggak tahu ya kalau orang yang dia maksud itu Touka gitu loh. Devisis taunya ya orang itu adalah Belzegia. Dan tadi kan gue bilang ya, si Devisis ini itu kan gak peduli tuh setelah mendengar kabar kalau dalam tanda kutip ya, Seras itu mati. Yang ya sebenarnya gak mati beneran gitu loh. Cuma kayak ya udah kabar burung aja. Dan setelah Devisis tahu kalau ternyata Seras itu masih hidup ya kan, dan berhubungan dengan Belzegia, Devisis itu berniat untuk mendapatkan Seras agar bisa mengendalikan Belzegia atau ya bisa mengendalikan Touka gitu loh. Jadi ini Dewi udah bener-bener kayak wah gue harus dapetin si Seras biar bisa mengendalikan Touka. Karena dengan adanya Seras secara otomatis Touka bakal ada di bawah pengaruh atau ada di bawah kendalinya si Devisis. Nah kalau soal kekuatan, Devisis itu punya kekuatan fisik yang bisa dibilang ya sebagai salah satu yang terkuat lah di Azurewaku. Bahkan Ayaka nih ya, salah satu teman sekelas Touka yang sejak awal punya keahlian bela diri dengan stat yang gila di bagian fisik, itu kalah dengan gampangnya sama Devisis. Dan Devisis cuma modal kekuatan fisik doang, di situ nggak pakai embel-embel sihir. Dan itu menandakan ya kalau statnya Devisis ya jatuhnya udah broken di dunia Hazurewaku. Kalau di Rana Dewa Dewi sih ya gue nggak tahu ya. Cuma ya kalau di antara karakter yang udah ditampilin sejauh ini ya statnya Dewi Gila ini ya broken. Dan itu ya termasuk dengan mana MP atau ya energi sihir yang dimiliki oleh Devisis juga. Karena bisa lu lihat di awal episode, di episode 1 ya kan, itu Devisis make 2 kali sihir tier tinggi. Pertama pas mensummon Touka dan teman sekelasnya ke Isekai, udah jelas itu sihir tier tinggi. Dan kedua pas mengirim Touka ke reruntuhan pembuangan, sihir teleport, sihir level tinggi juga. Karena sejauh ini ya kan sihir teleport itu jarang dipakai di Hazurewaku. Tapi setelah itu lu lihat ya, Devisis itu sama sekali nggak menunjukkan gejala kekurangan energi sihir setelah make 2 sihir tadi di episode 1. Beda kasusnya sama Touka yang harus bener-bener apa ya, nge-manage penggunaan MP-nya, penggunaan energi sihirnya gitu loh, biar nggak terlalu boros gitu. Karena beberapa kali ada kasus di mana Touka kehabisan MP. Nah, kalau soal skill, Devisis ini beda nih dari kebanyakan karakter di seri Hazurewaku. Waktu gue membahas SKSD Touka, gue udah bilang kan, kalau skill di Hazurewaku itu udah paten. Contohnya kayak Touka, karena dia punya skill debuff, segala sesuatu yang bisa dipelajari oleh Touka adalah skill yang berhubungan dengan debuff. Selebihnya yang nggak bisa. Yang intinya skill itu harus ada debuffnya, kecuali kalau ada faktor eksternal. Contohnya kayak Touka punya spirit, familiar, atau yang sejenisnya, ya Touka itu bisa tuh mempelajari skill-skill lain yang tidak berhubungan dengan debuff. Tapi buat kasus Devisis ya kan, dia tanpa spirit, tanpa familiar, dia udah memiliki 4 skill yang berbeda dan gak saling berhubungan. Skillnya itu patah banget anjir, karena gak ada kesinambungannya gitu loh. Pertama, skill sihir. Oke, ingat skill sihir yang berarti ini adalah skill sihir universal karena nggak bergantung sama suatu kategori tertentu. Dan
Ini beda sama beberapa orang yang sihirnya khusus gitu loh. Contohnya kayak Yasuo gitu kan. Dia kan punya sihir kegelapan tuh. Nah ya udah, Yasuo cuma bisa mempelajari sihir kegelapan doang. Sedangkan Dewi Fisis ya kan, karena skill sihirnya itu universal, dia nggak punya batasan untuk mempelajari sihir. Bahkan kayak yang lu lihat di awal episode, Dewi Fisis bisa pakai sihir summoning, bisa pakai sihir teleport yang ya udah gue kasih tahu gitu loh. Dan ya beberapa kali nanti lu bakal ngeliat lah Dewi Fisis pakai sihir yang kayak nggak saling berhubungan gitu loh. Itu bener-bener kayak anjir, patah banget lah, gila. Bahkan ya semua orang di isekai itu juga mengakui gitu loh, kalau sihir yang dimiliki Dewi Fisis salah satu yang terkuat di isekai. Kedua, Dewi Fisis itu punya skill Dispel Bubble. Skill yang membuat segala macam debuff itu nggak guna. Karena dengan skill ini, Dewi Fisis jadi kebal dari segala macam debuff. Termasuk debuffnya Touka tuh yang merupakan debuff unik. Debuff unik aja nggak mempan, apalagi debuff-debuff biasa ya kan. Tapi ya gue yakin awalnya Dispel Bubble-nya si Dewi Fisis itu cuma skill yang bisa menghilangkan beberapa debuff level rendah. Yang setelah level up, evolusi yang ya mungkin udah menyentuh ke level maksimal juga, Dispel Bubble-nya Dewi Fisis itu membuat Dewi Fisis kebal dari segala macam jenis debuff. Cuma ya skill ini masih bisa di-counter nih pakai sihir kutukannya Munin. Makanya ya peranan Mami Munin ini bakal penting banget nih buat Touka mengalahkan Dewi Gila yang satu ini. Yang ya seandainya Munin mokat ya udahlah wassalam, Touka nggak bakal bisa mengalahkan Dewi Fisis. Terus skill ketiga Dewi Fisis itu adalah penyembuhan Dewi. Nah, tingkat healing yang dipunya Dewi Fisis itu termasuk nggak ngotak. Karena skill healing dari Dewi Gila ini sampai ke tingkat instant healing. Tapi ada efek sampingnya buat orang yang disembuhin oleh Dewi Fisis menggunakan penyembuhan Dewi. Karena orang yang disembuhin nih ya sama Dewi Fisis itu bakal tertidur entah berapa jam, berapa hari, minggu, bulan, tahun, ya nggak ada yang tahu. Intinya semakin parah lukanya semakin lama tidurnya, bahkan ya bisa selamanya. Terus skill keempat Dewi Fisis adalah brainwashing atau ya semacam skill cuci otak untuk memanipulasi orang lain yang ya emang skill ini kedengarannya wow banget gitu, tapi ya punya syarat yang cukup sulit untuk diaktifkan dan sejak awal penggunanya juga emang harus manipulatif gitu, karena kalau nggak bisa manipulatif ya skill brainwashing ini nggak bakal guna gitu. Soalnya Dewi Fisis itu diharuskan mengendalikan targetnya step by step dulu biar stabil gitu loh kondisi mentalnya, karena kalau langsung ditanemin brainwashing, pertama pikiran sang target itu bisa rusak atau ya bahkan bisa jadi gila gitu, dan kedua brainwashing itu bisa jadi malah nggak guna gitu karena ya kondisi mental psikisnya itu ya masih stabil gitu. Makanya ya Dewi Fisis nggak pernah maksa nanemin brainwashing ke orang lain kecuali ke mereka yang pikirannya udah jatuh di tangan Dewi Fisis, jadi udah benar-benar dimanipulasi oleh Dewi Fisis. Nah, skill terakhir Dewi Fisis adalah pembiakan monster. Hal ini udah dinotis di manganya sih ya, waktu Touka ketemu sama Erika dan membahas soal Soul Eater berwajah manusia. Dalam sejarah di Hazurewaku nggak ada satupun monster yang punya wajah manusia, dan kalau punya berarti ya itu adalah hasil eksperimen atau yang sejenisnya. Dan Dewi Fisis itu punya skill yang memungkinkan dia melakukan hal itu, maksudnya ya melakukan eksperimen itu, yang ya kemungkinan nanti bakal kepake pas Touka menyerang kerajaan Alion sih ya, karena ya pasti kayaknya bakal banyak gitu monster berwajah manusia yang muncul gitu di situ, yang pastinya ya bakal ada di bawah kendali si Dewi Gila alias Dewi Fisis. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, gue mau jawab beberapa pertanyaan dari Saweria dan juga ya dari komen YouTube yang ya udah gue pilih lah. Pertama dari RVA. Bang, coba bahas lanjutan cerita dari anime Tomodachi Game. Terima kasih. Gue bukannya nggak mau membahas Tomodachi Game ya, yang ya salah satu series kesukaan gue, tapi gue tuh nggak mau bahas karena ya Tomodachi Game gak ada novelnya gitu. Dan alasan gue kenapa gue lebih memilih membahas novel ya karena orang baca manga itu misalnya 100 orang, tapi orang yang baca novelnya itu 10 orang. Makanya ya menurut gue lebih better gue ngebahas novel ketimbang bahas manga. Dan ya orang yang baca manga Tomodachi Game juga kayaknya udah banyak gitu, jadi ya agak bingung juga gitu loh mau bahas manga Tomodachi Game. Kedua dari Zero2. Semangat bang, yuk semangat, thank you Zero2. Selanjutnya dari Edesias. Bisa ditumpuk kok Paralyze sama potionnya itu ditumpuk pas episode 1 apa 2 ya? Ini pasti soal SKSD Touka nih yang gue bilang kalau debuffnya Touka itu nggak bisa ditumpuk. Gimana ya gue kasih taunya ya? Itu kan di awal seri ya. Di awal seri udah pasti dong
durasi dari debuffnya Toka itu cuma sebentar, nggak selama di akhir seri yang sampai 1 jam gitu loh paralyze-nya, atau potionnya Toka yang bisa sampai ngebunuh orang gitu kan sampai selamanya gitu. Nggak gitu dong, makanya ya Toka mau nggak mau harus nge-spam. Ketika paralyze-nya habis dikasih paralyze lagi, bukan paralyze terus paralyze lagi terus waktunya ketumpuk, nggak gitu konsepnya. Konsepnya paralyze nih, setek sekali kena paralyze. Ini durasinya 5 menit misalnya. Setelah 5 menit, Toka ngasih paralyze lagi. Nah, kayak gitu. Bukan yang paralyze, udah kena 5 menit, paralyze lagi jadi 10 menit. Nggak kayak gitu konsepnya. Oke? Paham kan? Harusnya sih paham ya, karena penjelasan gue menurut gue udah cukup baik nih. Intinya, dapat lah ya, lu pada ya. Pertanyaan selanjutnya dari Holy Loaching. Bang, antara orang ini lebih baik mana daripada Cid? Secara aktingnya, mental psikonya, tindakannya, dan tujuannya. Kalau ngebahas soal kepribadian dan tujuan gitu ya, kita nggak ngebahas power ya, tapi soal pendirian, mental, dan lain-lain, itu Mimori Toka jauh lebih baik daripada Cid. Gue harus jujur di bagian situ ya, karena secara acting, ini Toka benar-benar actingnya normal banget sebagai seorang NPC ya. Dia benar-benar bisa berbaur sama orang, benar-benar kayak iya udah, benar-benar berlagak kayak NPC aja, dan sama sekali nggak pernah ngebuat masalah, nggak pernah terlibat dengan orang-orang aneh gitu. Karena ya kayak lu lihat Cid ya beberapa kali terlibat sama orang-orang penting, orang-orang aneh, tapi ya Toka bisa menghindari itu gitu loh. Jadi ya secara acting dan tindakan ya Toka jauh lebih baik, dan secara mental Toka itu jauh lebih psikopat daripada Cid ya. Gue bahas psikopatnya doang nih ya, karena ya orang psikopat kan beda-beda tingkatannya. Dan kalau soal tujuan udah jelas Toka jauh lebih baik, karena ya Cid kan tujuannya cuma jadi Fadil bayangan, kayak ya udah tujuan buat lucu-lucuan aja gitu loh. Tapi kalau Toka itu kan punya tujuan dan ambisi yang jelas untuk membunuh ya si Dewi Gila alias ya Dewi Fisis. Dan ya itulah soal ya beberapa komen yang gue pengen bahas, dan ya cukup sampai di sini juga untuk video kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka dengan video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.